Hai teman-teman, hari ini aku sedang membaca buku yang aku mau rekomendasikan lagi ke kawan-kawan di berbagi buku apik, yaitu Mati Sebelum Mati, Buka Kesadaran Hakiki, yang ditulis oleh Fahrudin Faiz. Dan dia punya hashtag di bukunya namanya Ngaji Filsafat. Beberapa minggu ini teman-teman, aku lagi senang untuk ngulik cari tahu soal nilai-nilai filosofis atau value-value dari makna kebudayaan Jawa. Waktu lihat buku ini, kemudian aku lihat sinopsis di belakang gitu. Pas aku baca, cocok sekali dengan ketertarikanku beberapa minggu akhir-akhir ini gitu ya. Kebudayaan Jawa sangat kaya dengan nilai-nilai kemanusiaan, keilahian, serta kearifan lokal. Lebih dari itu, budaya Jawa sangat terbuka beradaptasi dengan berbagai tradisi, termasuk tradisi religius spiritual. Setelah aku baca, teman-teman, ada satu part yang menarik, namanya judul part besarnya adalah worldwide. Jadi gimana masyarakat Jawa itu punya nilai-nilai filosofis tapi dilihat dari kacamata global gitu kali ya. Jadi ada 7 karakter orang Jawa setelah aku baca gitu ya, yang itu relatable sekali dengan mungkin hampir keseluruhan orang-orang yang ya dia berasal dari Jawa, kemudian dia tumbuh dengan budaya-budaya Jawa. Yang pertama adalah karakter pertama tuh ketuhanan. Jadi orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa itu mayoritas mereka punya agama. Dan selain mereka bertuhan, mereka juga berketuhanan. Jadi melaksanakan kegiatan sehari-hari, melaksanakan atau dalam memilih sebuah keputusan atau untuk menuju sebuah keputusan itu membutuhkan banyak langkah, dan salah satunya adalah ini sesuai nggak sih dengan value-value atau nilai-nilai di agamaku, sesuai atau tidak dengan hal-hal yang aku percayai. Kemudian yang kedua, karakter kedua itu adalah takdir. Jadi kalau takdir itu kita sering dengar istilah kalau di orang Jawa ya, relo gitu. Jadi kayak nerimo, ngerelake gitu. Jadi menerima, merelakan itu adalah bagian dari orang-orang Jawa atau masyarakat Jawa merespon sebuah situasi, atau oh ya udahlah itu emang udah takdir aja gitu. Ya udah nerima aja deh. Nerima wae gitu. Akhirnya kebentuklah karakter masyarakat Jawa yang ya kalau ada masalah ya udahlah kita terima aja gitu konsekuensinya gitu. Ya udah terjadi juga, mau gimana? Misalkan Covid deh. Covid udah terjadi. Ya udah gimana lagi? Udah terjadi gitu. Jadi merespon sebuah situasi, merespon sebuah isu tuh kesannya jauh lebih santai, padahal punya prinsip nerimo dan relo itu tadi, merelakan. Karakter yang ketiga adalah imaterial atau supranatural. Jelas banget. Masyarakat Jawa itu sangat-sangat percaya dengan adanya jenis-jenis setan. Genderuwo, kuntilanak, pocong, dan beragam setan-setan lainnya gitu ya. Terbukti dari film-film yang muncul di industri Indonesia sekarang cukup banyak. Kalau teman-teman search gitu dengan kata kunci setan-setan Jawa gitu ya, apalagi banyak juga film-film yang konsepnya horor tuh mereka menggunakan latar, entah itu musiknya musik Jawa, entah itu bahasa yang mereka gunakan juga bahasa Jawa. Jadi imaterial atau supranatural ini juga bagian yang melekat dengan masyarakat Jawa. Karakter selanjutnya yang nomor 4 adalah hakikat atau ritual dalam melaksanakan sesuatu. Misal tadi masih nyambung dengan film deh, karena mereka percaya kalau mau syuting film itu sama salah satu tokoh masyarakat, misal dibilang oke, boleh mau syuting film di sini, tapi harus ada ritualnya dulu yang dilakukan, harus ada sesajen yang disediakan karena untuk menjaga agar roh-roh misalkan atau ya nenek moyang Mbah Buyut gitu nggak marah di sini. Jadi silakan disediakan sesajen, dan sesajennya pun nggak sembarangan, nggak terus
baju merek Uniqlo dengan ukuran S gitu ya, enggak begitu. Atau misalkan sesajennya bukan terus Tempo Gelato dibeliin tuh kan enggak. Jadi sesajennya misalkan harus ada kemenyan dengan filosofis, aromanya menenangkan untuk si nenek moyang misal or something gitu. Atau misalkan buah pun enggak kemudian anggur yang mahal gitu, atau misalkan jeruk Bali ya, enggak juga. Jadi ada buah-buah yang memang harus disediakan dengan filosofinya masing-masing, ada arti-artinya masing-masing. Karakter keempat, karakter kelima adalah kesusilaan. Jadi di konteks kesusilaan ini adalah punya, aku agak lupa, jadi kita cek dulu ya. Kesusilaan. Nah, kesusilaan itu teman-teman mengenal yang namanya tata krama atau sopan santun, tata krama sopan santun. Jadi di budaya Jawa juga kita mengenal ada lapisan-lapisan atau jenjang tingkatan-tingkatan gitu ya. Contohnya dalam bahasa deh. Kalau ngomong sama yang sepadan kita pakai bahasa ngoko. Kalau yang agak-agak ya nggak tua-tua amat tapi patut kita hormati berarti pakai kromo. Kalau misalkan dia udah sepuh banget nih harus kita hormati, atau dia secara jabatan mungkin jauh lebih tinggi dan memang harus respect gitu ya, pakainya kromo inggil. Itu salah satu contoh dari kesusilaan. Jadi bagaimana masyarakat Jawa itu menjunjung sekali namanya tata krama, sopan santun, unggah-ungguh gitu ya. Lalu yang keenam ada kebersamaan. Ada salah satu filosofi Jawa yang muncul, mangan ora mangan penting ngumpul. Jadi makan nggak makan yang penting kumpul aja gitu. Jadi bagaimana situasi kebersamaan, kemudian praktek-praktek di masyarakat. Contoh nih yang kalau kebentuk di masyarakat kita ya, misal ibu-ibu PKK, bapak-bapak rondo, gotong royong ngeresiki atau membersihkan sungai atau apa gitu. Itu bagian dari kebersamaan, nilai-nilai di masyarakat Jawa. Yang ketujuh teman-teman, contohnya adalah yang ketujuh itu simbolisme. Contohnya kita mengenal istilah titen. Tak titeni ki, titen itu bahasa Indonesianya adalah akan aku ingat-ingat. Jadi akan aku titeni gitu. Semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu syarat akan makna. Itu maksud dari simbolisme di karakter orang Jawa yang ketujuh. Contoh nih, misalkan kita keduten itu matanya bergerak-gerak sendiri. Kalau secara medis itu kan misal kurang istirahat atau apa gitu ya, mungkin secara medis kalau dijelaskan ada tuh penjelasannya. Tapi kalau orang Jawa misalkan keduten sebelah kiri, berarti maknanya lagi ono sing ngomongi. Nek keduten sebelah kanan sing ngomongi wong sing seneng karo kowe, sing nek sing kiwa berarti wong sing ora seneng karo kowe. Atau misalkan ada tai lalat tapi di pipi sebelah kanan, sebelah kiri, di mata, di mulut, di mana kayak gitu. Peletakan suatu simbol akhirnya dia menimbulkan sebuah makna. Itu 7 karakter orang Jawa yang menurutku menarik untuk aku spill atau aku ceritakan ke kawan-kawan dari buku Mati Sebelum Mati, Buka Kesadaran Hakiki. Hashtagnya adalah ngaji filsafat. Menyenangkan karena kalau kita lagi tertarik dengan sesuatu kemudian kita kulik, kita cari tahu, dan bisa aku bagikan ke teman-teman. Jangan lupa baca buku kawan-kawan, karena membaca buku itu membuat kita bisa satu berimajinasi, yang kedua adalah merefleksikan bahwa sebenarnya kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi akan jauh lebih andap asor, akan jauh lebih membumi, akan jauh lebih bisa menghargai banyak pandangan, banyak perbedaan. Menyenangkan sekali buku ini, jadi aku akan lanjut untuk membaca. Mungkin aku akan sharing lagi ke kawan-kawan kalau ada halaman-halaman yang menarik lainnya, atau ada part yang menarik lainnya. Matur nuwun, terima kasih.